mungkin menjadikan satu pertanda tanya besar di dalam kehidupan kita. Mengapa kita memilih Kristen menjadi agama kita? Mengapa kita memilih Kristen menjadi agama kita? Ada banyak alasan dasar yang dibuat oleh manusia. Namun yang menjadi catatan yang perlu kita garis bawahi, bahwa agama Kristen sangat identik dengan pengikut Kristus. Dan semua manusia tahu, bukan saja orang Kristen, khususnya saudara-saudara kita di Bani Keda, mereka tahu bahwa Yesus memiliki jalan yang lurus. Yesus memiliki jalan yang lurus, sehingga kekristenan kita ketika keluar dari rumah, kita sudah dipantau oleh mereka. Ucapan kita, tutur bahasa kita, langkah kita, pola pemikiran kita, semua apa yang kita kerjakan selalu dipantau oleh keberadaan kita, oleh kehidupan orang-orang Islam. Lantas bagaimanakah peran kita sendiri di tengah-tengah masyarakat? Yang setelah saya lihat saat ini adalah keterbalikan. Gereja sudah jadi diskotik, itu sudah banyak. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika saat ini banyak sekali gereja sudah menjadi diskotik. Ini sangat membahayakan sekali kalau gereja sudah menjadi diskotik. Namun saat ini ada satu pertanyaan di dalam hati kita bersama. Kalau sudah gereja dijadikan sebuah diskotik, lantas apa yang harus kita perbuat sebagai laskar-laskar Kristus? Sudahkah kita memiliki kekristenan yang benar? Kalau boleh saya tanya pada pagi hari ini, siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk di tempat ruangan ini yang pagi ini ingin diberkati Tuhan? Acuh tangan. Jangan diturunkan dulu, karena saya tahu bahwa malaikat di surga akan mencatat. Jangan diturunkan dulu. Dan saya mau tanya, siapa yang pagi ini siap mati untuk Tuhan? Jangan diturunkan dulu. Semua akan didukung Tuhan, bahwa semua siap mati untuk Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan. Setiap orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, berarti dia juga siap mati untuk Tuhan. Banyak sekali orang mengatakan kekristenan di akhir zaman, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan, mereka semua acung tangan. Tapi ketika saya tanya, siapa yang ingin mati hari ini untuk Tuhan, semua turun tangan. Saya belum siap mati Pak untuk Tuhan, utangku di akhirat. Hidup saya masih ini dan itu Pak. Sehingga satu masalah yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi kekristenan kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, agama ini merupakan suatu propaganda besar ditawarkan di muka bumi ini, khususnya Islam dan Kristen. Ini khususnya. Mengapa harus ada Islam dan Kristen? Mengapa tidak ada Buddha, Hindu dan yang lainnya? Karena konteks Alkitab membawa Islam dan Kristen akan terus mengadakan satu persaingan. Tapi satu masalah yang terpenting, bahwa Yesus datang ke muka bumi ini bukan membawa agama. Kalau saudara kita di Islam menganggap bahwa keislamannya itu akan bisa menyelamatkan manusia masuk ke surga dengan kata-kata inna dina inda wadin Islam, bahwa tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Apakah benar bahwa tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam? Benar. Jadi saya katakan benar. Memang tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Namun dalam tanda kutip, Allah siapakah yang meridhoi Islam itu sendiri? Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh saudara kita di Bani Kedar, ini jelas berbeda. Jadi kalau ada kata-kata inna dina inda wadin Islam, itu benar. Memang Allah yang ada di bumi Arab meridhoi Islam sebagai agama baru. Perlu saya memberitahu bahwa Islam dengan Muslim itu berbeda. Tapi karena sudah menjadi budaya, orang-orang Islam ini disebut orang-orang Muslim. Sebab Islam ini identik dengan agama, tapi Muslim ini bukan sebuah agama. Muslim ini adalah pribadi sifat
ketorekotan hati manusia, sifat tasawufnya hati manusia. Sebab kalau di Al-Quran dikatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata inna dinna inda wal Islam dengan wa la tamutunna illa wa antum muslimun ini sudah berbeda. Ya. Kalau Islam ini agama, kalau Muslim ini bukan agama. Mulai dari zamannya Adam sampai turunnya Isa ini semua Muslim. Orang-orang yang selalu taat dan tunduk kepada perintah firman Tuhan ini disebut Muslim. Siapapun bisa menjadi Muslim. Muslim itu bukan agama. Cuma karena sudah jadi budaya bahasa, akhirnya Muslim ini disabotase masuk di dalam agama Islam. Padahal bahasa Muslim ini jelas. Al-Quran memberikan satu pemaparan dengan kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berbeda dengan kata-kata inna dinna inda wahil Islam. Ini perbedaannya. Ada satu hal lagi. Kalau kita seringkali membuat satu tatanan bahasa, mengapa saudara-saudara kita menyebut nama Isa? Ya. Kalau Isa jadi Yesus, ini sangat-sangat berbentangan. Kalau Abraham jadi Ibrahim, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau Isa jadi Yesus, ini sangat bermasalah. Tapi ketika kita memahami, masuk di dalam pembelajaran Torekot ke dalamnya, di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid. Satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya. Jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu. Satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca salawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih. Dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia,
Tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat. Bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada 2 perempuan. Ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada 3 kan? Harusnya ada 3. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada 3. Tapi di situ hanya ditulis 2. Dan Tuhan katakan 2 perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. 2 perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Kita ini adalah anak-anak raja, tapi sanggupkah derajat anak raja itu kita pegang? Kita mengatakan bahwa kekristenan ini lebih baik dari agama orang lain. Kita akan uji. Kita akan uji mulai dari kita bangun pagi. Ketika adzan subuh dikumandangkan oleh mereka, yang menjadi pertanyaan kita, di manakah orang Kristen waktu ada adzan subuh? Tidur, kemulan selimut, ngorok. Bagaimana mungkin kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang lebih benar daripada agama Islam? Padahal ketika saudara kita di Bani Kedar mengumandangkan suara adzan subuh, orang-orang Kristen lagi tidur. Tapi ngomong agama jarene luwe api. Ketika saya tanya jawab dengan seseorang Kristen, jawabannya ringan. Betul, ini jawabannya plesetan, cuma ringan, cuma konyol. Dia bilang, saya ibaratkan Pak, wong Kristen niki majikan, anake raja niku lak majikan. Tiang Islam niku kan anake hamba, pembantu. Sakniki lek injing-injing niku sing tangi dhisik niku majikane napa pembantune? Ini plesetan cuma konyol. Kan pasti pembantune Pak. Nggih masak rumuyin, resik-resik muyin. Majikan itu kajenge tangi injing, tangi awan, tangi sore kan mboten masalah. Napa gunane Pak bayar pembantu? Kan pembantu niku kedu tangi rumiyin. Saya jawab, baik. Kalau gitu ingatlah bahwa kata-katamu akan ditulis di dalam Alkitab. Mangke tenggonin neraka niku bek anake raja. Sebab Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang bukan umatku akan aku sebut umatku. Nanti akan banyak orang-orang Bani Kedar satu persatu diambil oleh Tuhan. Diambil untuk dipersiapkan menjadi laskar Kristus.
Tapi banyak orang-orang Kristen ketuk pintu, Tuhan bukakan pintu surga. Apa kata Matius 7 ayat 21-22? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Enyah kamu iblis pembuat kejahatan. Padahal dia katakan, Tuhan, bukankah aku selama hidup di dunia ini berseru atas namamu, bernubuat demi namamu? Aku tidak kenal kamu. Karena kenapa? Ya ini akibat. Lek terus tiang Jawi niku napa sih? Lele nduk, lek tangi aja kedisian petik kluruk ya. Engkau rezekimu dicocok petik. Ojo petik kluruk mbono adan subuh wong Kristen tambah kupingin ditutupi. Gak wong-wong ula apa kok bro-bro ae sih. Wena-ana wong turu ana wong bro-bro. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sampeyan tanggaten tiyang Islam, napa kok salat subuh? Tiyang Islam salat subuh niku wonten rong perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur, tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kaping kalih, tiyang Islam niku napa kok salat subuh? Karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor satu dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan basah alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmul sya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa.
sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya, saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak ibu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya, justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska, walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rakhulul kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantakan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Jadi orang Islam ini mengapa kok sama orang Kristen? Kita mulai kembali pada Alkitab dulu. Diawali dari Kejadian 16. Tuhan sudah memberikan satu penulisannya, bagaimanapun juga nanti hadirnya dari Bani Hasyim menurunkan Bani Kedar yang diturunkan dari Ismail disikapi dengan satu bahasa. Dia seperti keledai liar. Sekarang kita balik, sanggupkah orang Kristen ini jadi pawang-pawangnya keledai liar? Bukan lihat keledai liar malah lari, malah takut. Banyak orang Kristen lihat keledai liar malah takut. Tidak usah takut. Bagaimanapun kita harus mempunyai kemampuan dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pawangnya keledai liar, supaya kita bisa menjinakkan keledai itu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini enggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang enggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%.
Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu, diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Iska, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman, wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Enggak ada. Enggak ada. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, Habaib dengan Syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar Habaib. Ya, Habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut Habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut Habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut Habaib. Jadi Habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama Habaib berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut Habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga Habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan.
berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai Allah sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis, banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan dikilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad. Itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wonge. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki model swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab dari Arab, dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung, wong-wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh
dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa ibadah dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di nang donya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki, untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi, banyak perumpamaan Allah Trinitas, semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia sudah dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya, ini adalah jebakan, berhati-hatilah. Kalau kita sampai orang Islam bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa? Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus. Jangan salahkan kalau orang Islam ngomong bahwa kita ini orang kafir. Ya, berhati-hatilah. Itu gambarnya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan kok bisa digambar? Kan logis ya, sangat logika. Masa Tuhan bisa digambar? Jadi harus kita melihat satu ruang lingkup di mana kita berbicara. Kalau kepada saudara kita di Bani Kedar, jangan sekali-kali bilang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tapi sampaikan, berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3, ia adalah Malikinas. Yesus iku rojoni menungso. Dia adalah Ilahunas. Ilahi menungso ilahi. Yesus adalah ilahi manusia, dia adalah manusia ilahi. Yang digambar, yang dilukis ini adalah manusia adanya, tapi dia adalah ilahi itu sendiri. Disebut ilahinas, ilahi manusia, manusia ilahi. Orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita.
Wong Tuhan kok iso digambar? Lah lek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar, cahaya yang nggak mampu ditelaah oleh mata manusia. Bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah ilahin nas. Dia adalah Isa wa innahu. Dia adalah Rasulullah itu sendiri, dan dia adalah Khalimatuhu. Dia adalah firman yang hidup. Ini satu hal yang menjadikan satu perbendaharaan hidup saya. Ketika saya habis dari Medina di Afghanistan, saya keluar, saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad. Ya, sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk. Waktu itu ada di Ambon, ya, saya bersama Ustadz Japar waktu itu. Karena laskar jihad ini merupakan sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Terus lahirlah EPI itu sendiri. Pada saat itu Jawa Timur masih kosong, masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali, sama sekali, sehingga Habib Rizki waktu itu memanggil saya. Saya disampaikan bahwa seluruh dewan pengurus yang ada di EPI meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur. Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib. Kalau nggak ada embel-embelnya habaib, tidak boleh. Akhirnya saya pimpin. Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria. Salah satunya tidak pernah kenal kompromi. Tidak pernah kenal kompromi sama sekali. Bengis, licik, picik. Itu sudah saya program. Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini, saya sudah persiapkan begitu detailnya. Tugas saya hanya satu, hancurkan kelompok kristenisasi di Indonesia. Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapapun juga dia, saya akan hadapi. Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan program untuk membuat satu kekacauan, untuk membuat satu pengeboman, untuk membuat satu ini dan itu. Saya meminta data pada kasus tahun 96 di Surabaya, saya sudah berikan data lengkap. Dan saya sudah punya nama daftar nama-nama gereja yang sudah saya persiapkan untuk saya sikat habis. Saya sudah siapkan, rapatkan barisan, saya siap kontak di Sukun. Kebetulan markas saya ada di Malang, di Sukun, ya, 500 meter dari Sekolah Alkitab Nusantara. Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri teguh. Mereka setiap hari Kamis kumpul, selalu pakai jubah, pakai celana 3/4. Tanya, itu dalam kepimpinan saya, sekarang dipimpin oleh Ustadz Kusnul, ya. Satu kepimpinan saya persiapkan. Tapi apa yang terjadi? 2004 adalah tahun persiapan saya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya nggak mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak mengerti. Hanya saya ditanamkan oleh guru saya bahwa orang Kristen itu kafir. Walan tardu'an kal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millatam. Wong Yahudi ku nggak ubah kayak babi. Wong Kristen itu nggak ubah seperti anjing. Dia adalah haram. Penanaman itu tertanam dalam hati saya, sehingga saya katakan orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan. Kebencian saya semakin mendalam. Saya persiapkan betul. Nah, kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan Pengurus sebagai penasihat paguyuban paranormal. Nah, waktu itu Ki Joko Bodo sempat ngepel saya, Habib, boleh nggak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya untuk melacak golekan kencono bersama beberapa teman paranormal. Akhirnya saya iakan, ya. Memang saya secara pribadi mengenal dunia goib itu bukan belajar dari turunan. Jadi saya usia 4 tahun itu saya sudah bisa melihat, oh di situ itu ada ini dan itu. Sehingga ketika LaTV membuka satu peran tim pemburu hantu, kami terlibat di dalamnya untuk menjadi tim pemburu hantu di sana, ya. Mungkin yang sering kali lihat LaTV tidak akan asing karena rambut saya waktu itu masih panjang, ya. Tapi sekarang seringkali di siaran tayang, di siaran tunda ulang terus itu terjadi di LaTV. Saya nggak tahu apa motivasinya, tapi saya biarkan aja. Saya merasa juga nggak dirugikan dalam hal itu. Satu masalah yang sangat terpenting waktu itu, tepat pada tanggal 29 Maret, saya bersama rekan-rekan untuk mengambil golekan kencono itu. Ya, apa yang terjadi? Rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan ada satu kekuatan yang disebut ilmu rogo sukmo, jadi melepaskan rogoh dari sukmanya ini, keluar, masuk ke alam lain.
pada tanggal 29 Maret itulah pertemuan saya pertama kali dengan Yesus. Saya ambil, terus saya lacak, saya baca segala bentuk cara. Saya nggak menemukan apa-apa. Di belakang saya ini ada yang pegang pundak saya. Assalamualaikum Makhurus. Suara itu sangat menggema. Dan saya yakin suara itu tidak pernah saya rasakan selama saya mengenal dunia jin. Ya, ketika tangan itu menyentuh pundak saya, ada sebuah power yang masuk. Saya ini seringkali mengislamkan jin, karena selama hidup saya punya 182 jin yang saya islamkan, yang menjadi santri saya. Jadi ngajinya sama saya. Nah, itu. Jadi saya itu senang mengislamkan jin. Lebih-lebih kalau pikiran saya sudah sumpek di dunia, saya masuk ke alam jin. Karena alam jin itu cantik-cantik, beda dengan Gondoruo. Ya, kalau Gondoruo itu tidak ada yang cantik, semua jelek-jelek. Ya, kalau jin itu orangnya di sana itu memang cantik-cantik. Sehingga orang-orang dari paranormal kalau udah masuk ke alam jin, banyak kan, paranormal itu banyak menikah dengan bangsa halus, itu banyak menikah dengan jin. Paranormal yang pikirannya sudah EQ-nya sudah jongkok sampai menikah dengan Gondoruo pun juga sering terjadi. Ya, padahal bersentuhan saja saya rasanya juga bagaimana kan, sebab Gondoruo itu dari jarak radiasi jauh gitu baunya sudah tercium. Jadi Gondoruo itu baunya arus amis gitu. Makanya di desa-desa kan kadangkala ada suaminya meninggalkan istrinya, terus ada yang datang persis suaminya, ya kan. Nah, Gondoruo itu pintar mendo-mendo jadi orang lain, tapi dia nggak bisa merubah kakinya. Jadi mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah tetap kakinya Gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian, ya, seringkali kejadian. Ada banyak memang ya. Saya seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, Pak, apakah betul Nyi Roro Kidul itu ada? Saja betul. 1 bulan saya 2 kali. Karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyi Roro Kidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya. Saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri, semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan iblis. Ya, setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal. Ya, segala bentuk kekuatan apapun itu ada. Ya, sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selendangnya Gondoruo, ya, banyak. Itu asli dari sana memangnya. Sampai jual toyol. Zaman saya dahulu toyol itu dijual 5 juta. Sekarang toyol itu sampai 10 sampai 20 juta, tergantung kesaktiannya. Kalau yang betul-betul ekspor impor, toyol itu sampai 30 juta per biji. Ya. Betul ini, toyol itu mahal, ya, betul, toyol itu mahal, ya, per ekor itu bisa sampai 30 juta, kalau kesaktiannya itu bisa menembus dari 3 dimensi, itu sampai 30 juta, jadi toyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah itu 10 juta, paling murah, ya, paling murah, biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya, ya, istrinya itu tubuhnya tidak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Toyol ini sering ngempeng, kata orang Jawa itu ngempeng, ya, ngempeng ke istrinya, ya, berhati-hatilah, ya. Jadi kalau ada orang kurus perempuan, berhati-hatilah, jangan sampai ngingu toyol, ya, jangan sampai, ini bahaya, ya, ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golean kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golean kencono. Persis seperti roti. Ya, saya mulai berpikir, bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong, ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu. Karena saya nggak bisa menerima, waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah, waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo, apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan ustadz. Ya, kalau paranormal itu juga
bukan orang Islam. Kayak Ki Joko Budo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga enggak, megang Al-Quran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Joko Budo, Ki Gendeng Pamungkas. Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Joko Budo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swarga. Ya, ini saya terjemahkan kan beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib, sing jenengan tinggal ini kumo sakjane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, widatul wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca, Subhanallah. Terus saya baca, Walhamdulillah. Saya terus membacakannya, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko, tapi ketika saya baca Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pojokno surat jin gak teko, di pojokno Maha Suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang tuh biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang. Nah ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu, tubilole tobatana suha. Hai makrus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban itu, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isa fa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya. Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu. Tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini. Orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya, dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu jangan dijadikan saya sebagai anak domba.
jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 26 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayam marah hati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya, yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan, ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang nggak syudon kepada saya. Nggak ada yang gerejaku syudon sama saya. Semuanya itu syudon. Ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Nggak mungkin ada orang EPI bertobat. Ini pura-pura mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini. Hati kecil saya mulai berbicara. Lek menghancurkan orang Kristen saya nggak perlu berpura-pura. Langsung saya datangi walaupun di siang bolong. Itu sifat saya. Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari. Siang bolong pun tidak perlu Anda datang di tempat saya. Saya yang akan datang di tempat Anda. Jadi hati saya waktu itu menangis. Berangkat kemana-mana ditolak. Pulang di rumah istri saya cemberut saja. Coba bisa kita bayangkan. Suami teko pegel-pegel, bojo cemberut, isine mangkel. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang memanggil hamba-Mu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hak-Mu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau Engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus. Walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis. Baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur. Dihancurkan oleh orang-orang EPI. 3 anak saya masih kecil-kecil sampai dempis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan. Rumah saya diobrak-abrik. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti. Sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkir memberikan 1 delden. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa, atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam, tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan. Tuhan, inikah jawabanmu? Saya nangis. Akhirnya saya dihadang oleh beberapa hamba Tuhan. Malam itu juga saya langsung ditaruh di sebuah rumah. Banyak hamba-hamba Tuhan menawarkan saya, Bapak berangkat ke Pulau saja supaya lebih aman Pak. Ada yang sembunyi dulu Pak, lebih aman Pak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kemana Engkau taruh aku Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan kemana-mana Markus, tetap di Surabaya. Sebab akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari tubuhmu, tidak aku kehendaki. Saya buktikan itu. Setelah saya pindah dari Tanah Merah ke Sitoyoso, saya jalani hidup bersama istri sama. Walaupun terus intimidasi, teror terus terjadi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mulai berkembang, merapatkan barisan dengan salah satu organisasi, ya, bukan organisasi gereja ini, sebuah paguyuban. Saya buka satu pemuritan Islamologi di sana.
jaring jiwa. Mulai dari Rungkut Mapan Tengah, saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini sudah rasa cukup. Saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Walaupun sekarang saya menghadapi intimid, tekanan apapun. Lantas bagaimana peran kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini? Jangan takut. Awal pertama perjanjian baru dibuka dengan kata-kata jangan takut. Apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra dibenarkan menurut hukum Alkitab. Karena apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra, Abu Bakar Basir, dan semua orang-orangnya, ini sudah diramal. Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2, jelas di sana dikatakan, kamu akan dikucilkan. Dan setiap orang yang membunuh kamu menganggap dirinya berbakti kepada Allahnya. Ngerampok, membunuh, ngebom, ini dianggap berbakti kepada Allahnya. Membunuh berteriak Allahu Akbar, ngebom tetap berteriak Allahu Akbar. Ini sudah ditulis dalam Yohanes 16 ayat 2. Tapi ada satu masalah Tuhan Yesus pesankan, ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Ini permasalahannya. Haruskah kita membenci? Tidak. Apapun yang mereka berbuat, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Bahasa harus aku tuntun juga, ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain, berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita, mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas bagaimana saat ini kita bisa mengantipasi situasi orang-orang FPI. Peran apa yang harus dia lakukan? Peran FPI hanya satu, mendirikan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Sebab dianggapnya orang-orang NU sudah tidak punya kemampuan. Ya, di Indonesia ini mayoritas orang NU. Cuma orang NU ini tidak sempurna di dalam Islam. Ya, itu memang benar. Kenapa tidak sempurna? Karena orang NU ini menggabungkan antara Islam dan Jawa. Ya, Islam dan Jawa, tidak murni Al-Qur'an semuanya. Tapi kelompok Habib Rizki, Abu Bakar Basir, semua orang-orang ini memang memakai satu faham Al-Qur'an murni. Jadi menegakkan negara syariat Islam dengan hadirnya Laskar Jihad, ya, dengan hadirnya MI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, dengan hadirnya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizki. Itu belum organisasi-organisasi lain yang terhitung, ya, yang terhitung pada tanggal 23 Desember tahun 2006 kemarin, ada sekitar 8 organisasi Islam di Indonesia merapatkan barisan, menyatukan misi dan visi mereka. Dan di antara organisasi ini tidak ada NU dan Muhammadiyah. Organisasi ini sudah merapatkan barisan. Sekarang tinggal kita. Kita sudah paham bagaimana peran mereka. Kita pun juga harus merapatkan barisan. Rapatkan barisan. Gempur dengan doa dan puasa. Siapkan laskar-laskar Kristus. Asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan. Keluar rumah kayak ada perasaan takut gini. Kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya. Kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya, tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib, martir untuk Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus, ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat tiwas terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun.
Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak sirkulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Loh, gereja itu kayak perputaran. Maaf kata, memang tidak ada, maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium, menggodok manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Tapi enggak, gereja-gereja sekarang di Surabaya sudah jadi diskotik semuanya. Hampir, ya. Kenapa saya katakan jadi diskotik? Coba lihat, saudara kita Bani Kedar, lihat. Katakanlah ada seorang wanita muslimat, lihat. Delon iki wong wedok Kristen, iku apa nang gereja apa nang diskotik? Ya. Pakai rok sekian. Kadanglah udolnya sampai ketok kayak wong penyanyi India. Ini satu pengalaman bagi saya. Ketika saya baru bertobat, saya duduk di sebelah seorang wanita, di sini ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening, firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari, saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar, Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar, mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak, ada apa Pak? Anda ada apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa, tapi mata saya masih ngelirik lagi. Nah inilah, saya katakan, banyak kaum hawa sudah menjadikan gereja jadi diskotik. Tuhan tidak membutuhkan baju mahal, harga 10.000 pun tidak masalah. Yang penting sopan, ngadep pangeran, ngadep Gusti Allah, kedu sopan, tertib, dan ada aturan. Enggak, sekarang ini waduh, pakai you can see, rambutnya disemir, wis elek disemir tambah elek pisan. Ya kan? Ya kan disorot sama orang-orang Islam ini, disorot. Karena wong luar negeri penyanyi rong ganteng-ganteng, wong Indonesia akeh sing elek disemir, wis malah gak karu-karuan. Kita ini cobalah tampil beda boleh, tapi setidak-tidaknya lah bercermin. Oh, kulitku ki kayak ngene ya gak usah disemir lah, ya kan? Kadang-kala ada yang anting-antingan tindian, gelangan. Loh, ini gereja, ini bukan diskotik. Saya pernah khotbah gitu, habis gitu seorang gembala ini menyampaikan kepada diaken-diakennya supaya tidak mengundang saya lagi. Karena kenapa? Iki lewat makhluk iki diundang nangin bawa balik jemaatku entek buyar, mangan apa aku? Enggak apa-apa. Saya katakan hamba Tuhan harus belajar seperti Gideon. Enggak usah kakek jemaat. Ya, coba Gideon, 300 saya cukup siap bertempur. Banyak-banyak juga enggak ada hasilnya. Halal perpuluhan, tapi enggak barokah dari orang Islam. Enggak barokah. Barang halal belum tentu barokah loh. Banyak yang terima perpuluhan itu karena apa? Jemaahnya banyak. Enggak barokah. Tiwas gegeran air rumah tangganya apa? Mangan barang sih enggak barokah. Didik cuma barokah. Ya, ini hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya, ini saya mohon maaf kepada Bapak Pendeta maupun Bapak Gembala. Ini saya tidak nyinggung, ini kejadian di Surabaya memang terjadi seperti begitu. Jadi saya cerita apa adanya. Saya tidak nyelekan pendeta, tidak. Saya pengen menyampaikan. Ya, kalau kita jadi pendeta, ya, jadilah pendeta Daud. Saya itu pengen begitu. Kalau pendeta Daud itu enak. Sadar kita ini manusia, nggak lepas dari kesalahan, kekurangan, tapi konsekuen. Salah cepat ambil keputusan, cepat bertobat. Nah begitu. Tapi enggak, akhir zaman ini banyak pendeta kayak Saul, salah ngeyel, ya kan? Ini lambangnya. Karena kenapa? Kaken pendeta gak ditakbisno, gak diurapi Tuhan atas kemauan manusia. Makanya saya bilang, kalau mau ngangkat pendeta, tolong dipikir dulu. Ya, jangan seringkali mengangkat. Kan sekarang ini banyak orang suka angkat-angkat pendeta, diangkat pendeta. Jangan, ngangkat pendeta itu harus melalui satu kriteria dan betul-betul disaring murni. Akhirnya kenapa? Ditakbiskan berdasarkan kemauan manusia. Hasilnya jadi pendeta Saul. Sekarang banyak. Pokoknya 1 pendeta Daud, 10 pendeta Saul di gereja itu. Ini terjadi.
Akhirnya apa? Jemaatnya mulai imannya rapuh. Karena apa? Ucapan pendeta ini hanya untuk akal-akalan dan pendeta. Ya. Ucapan kita ini berarti sabdo pandito ratu. Apapun yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Karena kenapa? Yang kita tunggu itu nanti berdasarkan ilmunya orang Jawa. Engko deloken mudhun nang zaman akhir iku ratu adil sing jenenge Heru Cokro. Heru Cokro ini maksudnya sing nggawa banyu kauripan. Siapakah dia? Dia adalah Yesus itu sendiri. Kita harus ambil satu keputusan. Apapun yang terjadi, kita ambil satu keputusan. Merubah semua paradigma pola pikiran kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Ya, orang Islam melihat Yesus ini jalan yang lurus, berarti pengikutnya harus jalannya yang lurus. Lek ana wong Kristen mlakune bengkok-bengkok, berarti itu bukan pengikut Kristus. Iki lho KTP-ku agama Kristen. Berarti aku pengikuti Kristus. Oh, Kristus iku dalane lurus, berarti mlakuku lurus. Lek ana wong mlakune bengkok-bengkok, tolong KTP-nya nanti siang diterawang lagi begini. Kalau perlu tanyakan ke Pak Camat, betulkah agama saya Kristen, Pak? Oh iya benar. Kalau gitu saya ini pengikut Kristus. Apapun yang aku lakukan, hatiku, pikiranku, perasaanku harus juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Satu pesan saya, jangan takut mati. Ya. Karena semua yang hadir di sini tadi sudah acung tangan, wis dicatat karo malaikat nang kono. Wis kuwabe acung tangan berarti siap mati. Jangan sesalkan. Ya. Coba lihat yang ada di Adam R, enggak ono sing acung tangan mati disiki. Mayat pun tidak ditemukan. Banyak pendeta, banyak anak-anak Tuhan itu durung ngacung tangan, wis mati dhisik. Wallahu alam. Kenapa Tuhan membuat begitu? Hanya Tuhan yang